Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat misteri dimanapun berada, khususnya para pecinta channel Kang Abdul Wahid. Malam ini saya berada di jembatan atau pintu Capiturang, Kali Capiturang, yaitu di Desa Kerangkeng, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Malam ini saya mencoba menelusuri sebuah misteri makhluk astral yang menghuni Kali Capiturang, yaitu tepatnya di tambak atau pintu air. Dinamakan Capiturang karena di sini memang sungainya cabang dua begini. Jadi dari sana dua ke sini satu, menuju Bengawan menuju laut. Nah, ini seperti Anda tutup pintu. Memang saya berada di lokasi pas tengah-tengah sungainya. Ini dinamakan Kali Capiturang. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini di Kali Capiturang ini berjalan dengan aman, nyaman, lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan kami mendapatkan informasi tentang makhluk astral di lokasi Kali Capiturang dan sekitarnya. Mari kita ikuti bersama, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share-nya ya. Mari kita ikuti bersama perjalanan penelusuran misteri pada malam hari ini. Assalamualaikum. Ada apa? Ini mohon maaf, saya kesini silaturahim. Kedua, maaf juga kalau umpamanya merasa terusik atau terganggu keberadaan Anda di sini. Ya, Kami hanya ingin mencari informasi keberadaan bangsa Anda yang di sekitar Kali Capiturang ini. Bisa kami bicara dengan siapa ya? saya yang di jembatan situ. Di pintu air, Iya, di bawah. di bawah. Punya nama enggak? Saya tidak punya nama. Ada yang di situ yang berwujud ular.
Ada 3 ular di sini yang berwujud ular. Yang satunya yang besar, yang hitam ada di situ. Kalau saya di bawah jembatan yang sebelah sininya. Sudah lama Anda menetap di situ? Saya sudah lama menetap di situ. Sejenis lembu di situ nggak ada. Ada itu yang masuk di media nih, itu lembunya itu. Yang ini teman-teman Anda juga ini? Iya, itu teman-teman saya. Saya satu pimpinan di sini. Siapa? Yang ular besar hitam itu pimpinan saya. Itu wilayah kuasanya di sini aja apa sampai mana itu? Di sini sampai ke sana itu kekuasaannya. Ke sana juga itu kekuasaannya. Kalau ke sananya Bengawan itu kekuasaannya beliau. Siapa namanya? Nanti dia ngomong sendiri saja sama dia. Kalau yang suka menampakkan ada orang yang cari ikan di sini siapa itu? Itu yang suka menampakkan itu. Dia itu yang suka menampakkan, yang suka nakut-nakut. Yang berwujud lembu itu? Iya, betul. Bukan golongan Anda. Bukan. Terus kalau yang suka nampak yang hitam besar? Itu raja kami. Berarti kalau beliau sudah keluar berarti harus pergi. Itu peringatan. Ada makhluk yang lainnya ingin berbuat jahat pada orang yang di situ. Berarti Anda bersama teman-temannya menempati pas di tengah-tengah itu ada tempatnya di situ. Tempatnya itu pas di bawah kerajaannya itu. Itu bangsa kami. Itu lihat. Itu ada raja saya juga itu. Itulah istana atau kerajaan bangsa kami. Kalau ini bukan tinggalnya di istana itu, sebelah sininya makhluk ini juga sama sebelah situnya. Jadi Anda bukan yang menjadi pemimpin di sini ya? Bukan, Masih ada atasannya? masih ada. Ya udah, terima kasih ya. Nanti dulu ini Baik. mau kemana? Mau kemana Anda ini? Ayo, sampean bature kan? Kudu. Jare bature. Nempate ngendi sampean? Pojok Kulon pinggir kali.
Bature akeh beli sampean nang kono. Telu. Apa bae wujudin nang kono? Can poleng. Berarti orang kali tempatnya. Suwe nang kono sampean. Saken sesepuh gini. Tugas apa sampean? Tugasnya menjaga, mengamankan apa? Priben. Ya wis matur kesuwun sangat ya to. Sampean balik ning tempate. Assalamualaikum. Bisa bahasa Indonesia? Punten sampean mempat ndi? Ning di tempate. Keliling kali. Sampean mau tunggale macan poleng mau. Dudu. Sing nugasaken sapa sampean? Tugasnya ngelilingi kali bae. Tadi lakot tempatnya. Sampeyan baru sing nempati ning Kali Capiturang. Saparane. Roli. Makhluknya berwujud apa sih ning ngananing pertemuan kali Capiturang? Beli. Anak ulah gede beli ning kono sing wujude dawa bermahkota. Rajae mangkone ngendi? Ora kenal karo sampean.
Arep endi sampean arep endi? Ya wis matur suwun atas informasi ya. Arep endi sampeane? Arep balik. Arep keliling. Jahe sewu. Ora aja sewot. Ya wis. Aku sih lunga wis ya to. Ya. Ya, kesuwen informasi yo. Haula. Assalamualaikum. Sing endi sampean? Ulah sing endi kin? Ya silaturahim bae. Luru informasi tentang keberadaan bangsa sampean sing ning Capiturang. Ulah sing ndi sampean manggone? Sing wetan. Oh, Puk Wetan. Karo sapa ning kono sampean? Ake. Ya wis mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anu bayan pun. Assalamualaikum. Oh, ya, maaf sudah terganggu ya. Silakan Anda kembali ke tempatnya ya. Jai bayan banyu jai. Kembali kepada pembicaraan tadi ya. Banyak. Berarti ada rajanya. Ada rajanya. Apa rajanya? Berbentuk ular. Berapa? Ular hitam. Jadi batas kekuasaannya. Batas kekuasaannya luas beliau. Kalau yang suka menampakkan diri itu dari golongan Anda apa yang lainnya? Itu sebenarnya dari golongan saya. Tapi tidak masuk ke kerajaan. Dia hanya menyembah ke raja saya. Tapi bukan golongan dari kami. Banyak sekitar-sekitar sini makhluk yang taklukannya raja kami. Yang suka mengganggu?
tinggalnya bukan di bawah sini, tapi sering lewat sini dia. Jadi bukan dari golongan Anda itu yang suka. Bukan dari golongan saya. Kalau yang suka nampak-nampak di orang yang cari ikan itu? Ya, itu memang ada golongan saya itu yang suka nampak cari ikan. Itu golongan saya itu sering menampakkan sejenis ular atau belut atau yang lainnya. Itu adalah bangsa kami. Jadi memang banyak di sini ya, bukan golongan Anda saja di sini. Iya, betul, bukan golongan sekali. Terus punya wilayah masing-masing. Punya wilayah masing-masing, tapi tetap itu taklukan raja saya. Oh gitu. Bisa nggak kami bertemu dengan ketua Anda? Baik, saya akan sampaikan dulu dengan beliau. Bisa, beliau datang dia. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan siapa ini? Apakah betul Anda yang menguasai wilayah Capiturang ini? Betul, saya yang menguasai wilayah sini. Namanya siapa? Apa harus saya kasih tahu nama Iya, saya? kalau boleh tahu kan barangkali hanya kan berarti oh yang menempat di sini namanya. Saya adalah ular yang tepat di dasar danau itu. Ada istananya, itu adalah saya rajanya. Dari sana sampai ke Bengawan itu adalah kekuasaan saya, bukan yang lain. Apalagi yang Anda pertanyakan? Ya, terus yang kalau suka menampakkan diri pada orang yang cari ikan atau mengganggu warga, itu dari golongan Anda apa bukan? Ada dari golongan saya, ada juga dari golongan lain. Itu banyak kadang-kadang dari sana datang ke sini, singgah ke sini, terus kadang-kadang dari sana datang ke sini, suka nakut-nakutin orang. Tapi kalau yang suka menampakkan itu masyarakat saya itu sering menampakkan. Sukanya berwujud apa, menampakkan sama nelayan, sama orang yang cari ikan atau yang beraktivitas di sekitarnya? Kadang ular kecil, kadang ular besar, kadang belut. Itu wujudnya belut, tapi besarnya seperti ular. Itu yang sering menampakkan itu. Itu memang bangsa kami. Tapi dia tidak mengganggu, terkecuali orang yang mencoba, baru dia mengganggu. Itu masyarakat saya. Apalagi yang kamu pertanyakan? Ya, kemudian Anda kenal dengan makhluk-makhluk selain daripada Anda yang ada di sini seperti penampakan macan yang berkeliaran. Pasti tahu.
Saya yang menguasai wilayah sini. Kalau Anda pengen tahu, kalau macan-macan yang berkeliaran itu ada yang milikinya. Itu di situ yang pemiliknya itu. Dulunya dia mah itu, tapi manusia biasa dia. Itu pemiliknya. Itu macan putih itu. Bukan macan belang. Bukan. Sejenis macan belang juga dia yang memilikinya. Macan putih, macan belang. Itu adalah kepunyaannya dia, peliharaannya dia. Makanya saya tidak pernah usik atau tidak pernah usir. Jadi golongan nggak pernah itu ganggu-ganggu orang ya, nggak pernah minta korban. Tidak pernah minta korban. Tidak pernah minta korban. Hanyalah menampakkan diri itu saja. Tapi kalau kemudian manusianya atau makhluk lainnya ingin mencoba, silakan. Berarti nggak ada yang makhluk astral yang berkeliaran di sini itu cari korban ya. Cari korban tidak ada. Tidak. Ah, terima kasih banyak ya. Berarti di sini ada golongan Anda berbentuk ular, ada yang lembu, ada yang belut putih itu ya. Ya, Kalau yang ada ikan-ikan, ada ikan sebelah sana itu ikan ada itu ikan mas itu. Ikan mas itu ada, tapi dia itu kepunyaan orang, dia itu pusaka dia itu. ya kalau di sekitar sini ada mustika-mustika. Lihat, mustika apa yang kamu pengen tahu? Semuanya ada di kerajaan saya. Ada nggak pernah orang yang berusaha mencoba mengambil atau minta gitu? Banyak. Dikasih nggak? Kalau kuat saya kasih, kalau tidak kuat. Kuat saya apanya itu? kuat mengambilnya. Dengan jalan atau cara bagaimana? Berpuasa Oh, berpuasa. dengan jalan masing-masing, kepercayaan masing-masing. Silakan, saya tidak larang. Banyak orang yang sudah berhasil nggak ngambilnya? Banyak yang berhasil. Banyak. Banyak. Berbentuk apa? Berbentuk mustika, keris juga ada. Berbentuk batu hitam, tapi kalau yang paling bagus di situ itu batu yang warna hitam itu adalah mustika saya itu. Tapi kalau mau silakan ambil, tidak apa-apa. Itu mustika saya. Mustika hitam kencana bolong itu punya saya. Mustikanya hitam tapi kebiru-biruan, indah sekali itu. Itu kepunyaan saya pribadi. Tapi kalau mau ambil silakan, silakan. Kalau bisa, tidak apa-apa, saya tidak larang. Ya sudah, terima kasih banyak ya atas informasinya. Kami mohon maaf sudah mengganggu keberadaan Anda di sini. Ya, Ya, sudah Anda silakan kembali ke tempatnya. Haula wala Allah. Haula wala quwwata.
Para sahabat pecinta misteri, khususnya pecinta channel Kang Abdul Wahid dimanapun berada, penelusuran kami di Capiturang, di jembatan atau pintu air ini, saya cukupkan dulu sekian. Hanya itu yang bisa saya sajikan, informasi tentang keberadaan makhluk astral atau makhluk halus penunggu Kali Capiturang. Memang keberadaannya banyak sekali makhluk astralnya, tapi yang sering menampakkan pada orang yang beraktivitas di sungai atau di kali atau yang mencari ikan atau di sawah itu bentuknya seperti ular, ada kadangkala belut putih, ada kadang ikan. Tapi semua makhluk astral di sini memang tidak mencari korban atau tidak jahat. Itu bersaudara, bersahabat dengan orang-orang yang beraktivitas di sini. Walaupun hanya sekali-sekali, kadang penampakan itu hanya menampakkan, tidak mencari korban. Maka dari itu, untuk para sahabat yang beraktivitas di sekitar Kali Capiturang itu sekiranya menjaga tata krama, kesopanan, karena mereka juga makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita hormati, dan tidak wajib memang kita harus percaya keberadaannya, karena makhluk selain daripada kita ada juga makhluk lainnya seperti makhluk astral atau makhluk halus yang tidak nampak oleh mata kita. Maka dari itu kita hormati keberadaannya dengan cara menjaga tata krama kita ketika kita beraktivitas di situ, dan jangan sembrono, jangan senonoh melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh para makhluk astral di tempat tersebut, karena barangkali bisa jadi makhluk tersebut tidak suka dengan sikap kita yang kurang sopan menurut mereka, seperti kita main-main di situ atau dengan bersikap yang tidak sopan, tidak senonoh, maka kemungkinan bisa jadi ditegur dengan menampakkan diri berwujud entah ular, entah belut putih, atau entah lainnya. Maka dari itu kami sarankan kepada sahabat-sahabat, kepada warga setempat yang beraktivitas, tetaplah beraktivitas, karena memang semuanya di situ makhluk astralnya tidak apa-apa dan memang tidak jahat dan memang bersahabat dengan kita. Silakan saja mencari ikan atau dengan mencarinya dengan cara apa saja, yang penting tidak mengganggu keberadaan mereka. Insya Allah kita tidak terganggu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.